Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta rasa syukur kita selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan yang baik ini, bertemu kembali kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita hari ini tentang memupuk persatuan pada hari yang kita tunggu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan belajar kita, ini KD yang akan kita pelajari. Pertama, menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang kedua, menghayati perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat Jumat. Yang keempat, mampu mempraktekkan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menunjukkan tata cara sholat Jumat. Yang kedua, melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Jum'ah ayat 9. Kemudian menjelaskan pengertian sholat Jumat. Berikutnya menjelaskan hukum dasar sholat Jumat. Yang kelima, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Yang keenam, menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Yang ketujuh, menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Yang kedelapan, menunjukkan contoh pelaksanaan sholat Jumat. Yang kesembilan, mempraktekkan sholat Jumat. Kita mulai pertama tentang pengertian dari sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Jadi ini sholat Jumat, sholat dilaksanakan 2 rakaat pada waktu zuhur di hari Jumat dan dilaksanakan setelah dilaksanakannya khutbah Jumat. Kemudian ini dalil yang mewajibkan kita untuk sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Silakan dibaca ayatnya, dihafalkan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini terdapat dalam Quran surat yang ke-62, yakni surah Al-Jum'ah ayat 9. Ananda siswa SMP yang berbahagia, silakan dihafal ayat ini ya, sehingga menambah perbendaharaan hafalannya. Kemudian ya, setelah melihat ayat tadi, silakan Ananda lihat ayat di atas, ayat yang baru kita baca tadi. Kemudian tugas Ananda juga cari perbedaan antara salat Jumat dengan salat Idul Fitri, salat Idul Adha dan salat Istisqa. Ini semuanya ini adalah salat-salat yang ada khutbahnya. Nah, nanti tugasnya menambah wawasannya, silakan dicari apa bedanya itu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini syarat wajib salat Jumat. Salat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, ini syarat wajib salat Jumat. Pertama, Islam. Nah, jelas itu. Yang wajib melaksanakan salat Jumat adalah orang Islam, non-Muslim tentu tidak. Kemudian yang kedua, baligh, dewasa. Ya, sudah dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan, tetapi anak-anak yang bisa dikendalikan, dikontrol, datang untuk salat Jumat sebagai latihan atau pendidikan. Kemudian berakal,
Orang gila tidak wajib salat, akalnya sehat. Kemudian laki-laki, nah, ini syarat lagi untuk salat Jumat laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan. Kalau ada perempuan melaksanakan salat Jumat tidak mengapa, tapi tidak diwajibkan. Yang wajib bagi mereka tentu salat zuhur saja. Kemudian sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Nah, ini ya sangat dianjurkan yang datang salat Jumat itu adalah orang yang sehat. Kalau yang sakit tidak, apalagi dalam kondisi hari ini ya berbagai macam penyakit yang kita dengarkan, maka tentu orang-orang yang apalagi berpotensi untuk menularkan penyakit tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk datang untuk salat Jumat. Kemudian terakhir menetap, bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak wajib salat. Kalau orang dalam perjalanan itu tidak wajib dia sholat Jumat, tapi tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Kalau dia tetap melaksanakan sholat Jumat juga tidak mengapa. Ananda yang berbahagia, selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Nah, kapan sholat Jumat itu sah kita laksanakan? Ketika kita tentu memenuhi syaratnya. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Artinya tempatnya sudah tempat tetap. Nah, tidak tempat-tempat yang tidak bermukim. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Nah, wajib dilaksanakan secara berjamaah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, ya tidak boleh sebelum zuhur, tidak boleh nanti setelah asar, nggak boleh. Ini waktunya zuhur. Kemudian dilaksanakan didahului 2 khutbah. Nah, jadi mesti ada khutbah. Ada khutbah. Khutbah itu juga tentu ada ketentuannya, ada aturannya. Nah, ini syarat sah sholat Jumat. Harus dipenuhi supaya sholat kita itu sah. Kemudian sholat rukun khutbah. Nah, ini salah satu juga yang perlu diperhatikan rukun khutbah. Jadi sebelum sholat Jumat itu kan mesti ada khutbah. Nah, apa syaratnya? Nah, 6 rukunnya maksudnya. Rukunnya 6, harus ada ke-6-6-nya. Kalau sholat rukunnya kan ada 13. Kalau tinggal salah satu rukun tentu tidak sah salat. Begitu juga dengan khutbah Jumat ya. Yang pertama itu mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Apa maksudnya mengucapkan? Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dia. Kemudian membaca selawat atas Rasulullah. Nah, tetap harus baca selawat. Kemudian yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus ada syahadat. Kemudian yang keempat berwasiat, ada nasihat. Yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Harus ada baca ayat Al-Quran. Yang keenam berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, mesti ada doa. Jadi 6 rukun khutbah. Perlu diingat ini ya, silakan dilihat-lihat. Nah, inilah rukun dari khutbah Jumat. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ini syarat khutbah Jumat. Ada pula syarat khutbah. Apa yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Maksudnya ya masuk waktu zuhur di hari Jumat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Nah, diharapkan khatibnya berdiri ya jika mampu. Kemudian ketiga, khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Nah, berhenti di antara khutbah itu. Kemudian yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas supaya pesannya sampai. Kemudian kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Khutbah pertama dan khutbah kedua harus berurut. Kemudian keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khatib harus menutup aurat. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh khatib. Kemudian sunnah dalam khutbah Jumat. Apa yang disunatkan? Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau di tempat yang tinggi sehingga kelihatan oleh jamaah. Kemudian khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Jangan bertele-tele. Kemudian yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah salat Jumat. Nah, menghadap ke jamaah. Kemudian khatib membaca selawat atau lainnya di antara 2 khutbah. Kemudian khatib menertibkan 3 rukun mulai dengan puji-pujian, selawat Nabi dan berwasiat. Kemudian yang keenam, jamaah salat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan khutbah khatib Jumat. Yang ketujuh, khatib hendaklah memberi salam. 8. Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Inilah sunnah dari khutbah Jumat. Berikutnya sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat.
Ini yang akan melaksanakan salat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Nah, jangan sampai badan kita bau amis, busuk dan mengganggu konsentrasi orang yang akan melaksanakan salat Jumat. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Nah, memakai pakaian yang bersih lah ya, memakai pakaian bersih dan disunahkan berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Nah, kemudian kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid ketika pertama masuk ke dalam masjid. Kemudian membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Kalau belum masuk waktu, kita berzikir. Kemudian memperbanyak doa dan selawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian hikmah sholat Jumat. Nah, yang pertama, memuliakan hari Jumat. Ini dalam rangka memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Nah, dikuatkan tali silaturahmi kita, jadi kita saling tahu menahu antar jamaah. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, tentu nanti bisa dicarikan jalan keluarnya, dibantu bersama-sama. Inilah idealnya menjalin silaturahmi, saling tahu, saling kenal. Yang ketiga, berkumpul umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya Allah makin merahmati dan menyayangi kita, ya, kita berkumpul. Kemudian yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat kerja kita, ya. Menambah semangat untuk ibadah juga. Kemudian yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, inilah di antara hikmah dilaksanakannya sholat Jumat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya, bisa dipahami apa yang kita jelaskan. Ada hal-hal yang bisa menjadi alasan orang tidak sholat Jumat karena halangannya ini dibenarkan oleh syariat agama. Pertama, orang yang sakit. Nah, orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Bagi dia boleh sholat zuhur saja di rumah. Kemudian orang yang sakit diperbolehkan tidak sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur, betul. Kemudian yang kedua, hujan lebat, angin kencang, bencana alam menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat juga membolehkan kita untuk tidak sholat Jumat. Tapi kalau hujan-hujan sedikit, masih bisa pakai payung. Nah, tentu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, kemudian perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Kalau dalam kondisi perang, kondisi tidak aman, maka gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumat, tetapi kewajiban sholat zuhur tetap wajib. Ini yang hal lain bolehnya kita tidak sholat Jumat. Kemudian ini sebagai rangkuman, ya, kesimpulan kita. Pertama, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Yang kedua, hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardhu ain bagi setiap muslim laki-laki. Yang ketiga, syarat wajib sholat Jumat adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat dan menetap. Yang keempat, hal-hal membolehkan untuk tidak sholat Jumat adalah sakit, hujan lebat, musafir, dan keamanan. Barangkali ini materi pelajaran kita. Materinya silakan Anda kerjakan berikut latihannya sebagai uji pemahaman. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkannya. Dan meninggalkan apa? A. Jual beli, B. Perbuatan keji dan mungkar, C. Pekerjaan, D. Sekolah. Yang kedua, ya, ini soal pertama yang berkaitan dengan ayat ini. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan apa? Ya, ini yang berkaitan dengan ayat soal Jumat 9. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa sholat Jumat itu wajib adalah A. Al-Jumu'ah ayat 6, B. Al-Jumu'ah ayat 7, C. Al-Jumu'ah ayat 8, D. Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian soal ketiga, orang yang menyampaikan khutbah Jumat adalah A. Mubaligh, B. Da'i kecil, C. Ustadz, D. Khatib. 4. Farhan sedang melakukan perjalanan jauh, ia diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat, tetapi ia wajib A. Sholat zuhur, B. Sholat jamaah, C. mengqadha salat, D. membayar fidyah. Yang kelima, jika kita berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, sholat Jumat yang kita lakukan akan A. kurang sempurna, B. sia-sia, C. sah, D. mendapat dosa. Ini latihannya, silahkan kamu kerjakan. Kalau terlalu cepat videonya boleh di pause dulu.
Kemudian yang keenam, perhatikan hal-hal berikut. 1. Islam, 2. Balik, 3. Mendengar khutbah, yang keempat laki-laki. Syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah mana yang termasuk kategori sholat sah? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 4. Yang ketujuh, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. 2. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. 4. Di waktu zuhur dan setelah khutbah. Nah, yang merupakan rukun khutbah adalah sesuai soal yang sebelumnya tadi, mana yang termasuk rukun khutbah? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 4. Yang kedelapan, tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah A. Rumah sakit. B. Masjid. C. Jalan raya. D. Ruangan khusus. 9. Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan A. Sunnah sholat Jumat. B. Syarat sah sholat Jumat. C. Syarat wajib sholat Jumat. D. Syarat khutbah Jumat. 10. Halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat adalah A. Masjidnya jauh. B. Angin kencang dan hujan deras. C. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. D. Cuaca sangat panas sekali. Inilah latihan-latihan untuk menguji kemampuan kita dalam memahami materi. Silakan kamu kerjakan dalam buku latihannya. Barangkali itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.